Jenuah. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, sebelumnya mohon izin kepada Adinda moderator untuk ramah tamah sedikit. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Adinda Dina atas waktunya yang sudah mengundang saya atau menghadirkan saya dalam acara KHSS dalam rangka memeriahkan event 17 Agustus ini. Dan alhamdulillah untuk yang kedua kalinya saya sudah bisa hadir di acara KHSS ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan KHSS yang masih setia selalu mengikuti kajian-kajian di komunitas hijrah. Dalam artian kita semua tidak usah atau tidak perlu merasa insecure dengan adanya kajian-kajian seperti ini, karena diakui atau tidaknya di akhir zaman kita semua banyak orang yang terkadang lupa dengan cara berpola pikir kita tentang akhlak dan tentang ilmu. Dan juga yang kedua kalinya saya mohon maaf apabila nanti ada kalimat ayat-ayat suci Al-Quran atau pembacaan doa sebelum membaca ayat suci Al-Quran. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang itu semua adalah kurangnya dari saya dan kelebihannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, mari kita baca doa bersama. Tak lupa juga kepada pemateri Al-Ustaz Wahid rahimallahu taala, mohon izin saya akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita baca doa bersama sebelum kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa qirati bihi ashtafi kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri
وسلم كل ليوم وليلتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر
ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita diakui selaku umatnya, dan tak lupa kita aturkan segala aturan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rasa nikmatnya kepada kita, diberikan kepada kita, diberikan kesehatan, diberikan pemikiran, semua nikmat fasilitas Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah Subhanahu wa taala, besarkan Allah dalam hati kita, besarkan Allah dalam hal, kecilkan dunia ini, dalam apapun besarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para admin dan para member, rahimakumullah, dan terima kasih banget. Wow, yang udah ngaji luar biasa banget, udah sholawatan. Wah, terima kasih moderatornya. Ya, nah mulai aja, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita juga luar biasa banget nih teman-teman. Itu menguatkan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Al-ghaflatu anillahi asaddu min dukhulin nar. Lupa ke Allah lebih bahaya daripada masuk neraka. Jadi ketika kita di dunia ini lupa dengan Allah, bahkan kita itu nggak pernah nganggep Allah itu ada, nah maka di situ tuh kita lebih bahaya. Lupa ke Allah itu lebih bahaya, lebih bahaya daripada kita masuk neraka. Daripada kita dilupa di dunia ini apa ya? Hilangnya nikmat kita bersyukur, hilangnya kita nikmat untuk kita beriman, untuk kita bertakwa, seperti itu. Dan saya mengutip daripada karena tadi kan hari Jumat tuh, kebetulan kiai saya Ustadz Yusuf yang jadi bilalnya, dan kata-katanya itu luar biasa banget tentang kita kan udah masuk di 17 Agustus, hari dimana kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Masya Allah banget. Yang saya kutip seperti ini perkataannya, bahwasanya manusia itu harus merdeka juga. Kita sekarang ini merayakan 17 Agustus katanya, merayakan 17 Agustus dalam rangka kemerdekaan. Manusia itu katanya selalu terbelenggu daripada dirinya sendiri, terbelenggunya tentang harta, tentang jabatan, tentang pengagungan, tentang bagaimanapun ke depannya, tentang harta, tentang pasangan, tentang pujian, tentang mungkin hal apapun. Bahkan yang paling buruknya, kata Ustadz saya tadi, bahwa kata guru saya tadi, terbelenggunya daripada sifat-sifat keburukan, kemungkaran di muka bumi, seperti itu. Makanya saya bilang tadi, lupa ke Allah lebih buruk gitu kan, daripada kita masuk neraka. Gitu. Kalau di neraka kita apa ya? Mungkin kena siksa. Kita bisa diampuni di saat ketika kita masuk neraka tadi. Mungkin ada syafaatnya Rasulullah terhadap kita. Karena selama ini kita namanya tadi beriman, tapi masih dalam hal tadi ada dosa-dosa kita, terus kita diceburkan dalam neraka. Nah, di situ berkemungkinan kita masih diberikan syafaat, masih diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mungkin ada keimanan sebesar biji kacang gitu kan ya. Kita akan diampuni seperti itu. Tapi kalau kita di dunia lupa dengan Allah, kita nggak kenal dengan Allah, kita nggak tahu dengan Tuhan kita nggak nganggap Tuhan kita itu ada, nah itulah celakanya kita di muka bumi ini. Gitu. Kita kan di sekarang ini 17 Agustus merayakan kemerdekaan. Usahakan kita juga merdeka. Jangan ungkapan saja merdeka, atau jasmani kita aja yang merdeka, tapi ruhani kita nggak pernah merdeka sama sekali. Terbelenggu daripada sifat kesifatan yang kehewanan,
sifat kesifatan keirian, sifat kesifatan merasa diri paling benar, sifat kesifatan daripada manusia, wah orang nggak berhak, saya yang berhak, gitu. Habis itu banyak kesifatan yang lainnya, terbelenggunya kita itu terhijab, kalau bahasanya itu terhijab daripada kita mau kenal dengan Allah, mau dekat dengan Allah, seperti itu. Ketika rohani kita itu pengen beriman kepada Allah, maka masuklah daripada dunia. Maka dunia inilah tempatnya orang tadi seperti itu, bimbang. Mau jalannya ke surga, ke dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang kalau dia udah jalannya lurus, di situ ada yang namanya tadi bisikan-bisikan, aduh pengen dapat dunia, pengen mengejar dunia. Dari situlah semakin kamu kejar, semakin kamu itu tadi pengen dapetin dunia, nah disitulah kamu akan jauh daripada Allah. Yubiluka an sabilillah, seperti itu. Tapi alangkah sebaiknya ketika kita dapat dunia, kita nggak lupa dengan Allah, kita merdeka, kita nggak terbelenggu daripada hal apapun, seperti itu. Hal kecil aja, kalau kita iri sama orang, hal kecil aja, atau kita memasukkan semua perkataan orang lain terhadap kita akan sedih. Tapi kalau kita buang aja jauh-jauh, nggak usah kita dengerin, kita akan happy, bahagia, nggak ada beban hidup gitu, senang gitu. Jadikan dunia itu tempat kita dapat surga, tempat kita namanya tadi lillahi ta'ala, tempat kita tadi yang namanya tadi untuk kita kunci kita ke surga. Jangan pernah jadikan dunia ini tempat tujuan kita. Jangan sampai kita terbelenggu daripada itu tadi, masalah dunia, masalah jabatan, masalah pasangan, masalah seperti ini, masalah hal apapun, gitu kan ya. Di dunia ini semuanya itu akan membenturkan terhadap kita. Percaya nggak? Kita akan dibenturkan semuanya. Kita mau ngelak sekalipun akan dibenturkan itu. Kita akan terbentur kepada hal-hal tadi. Ketika kita kecil, ya kan, kita sibuk main kelereng, main wayang, main kejar-kejaran, main sumpet-sumpetan, gitu kan. Banyak teman-temannya main bola, main kelereng, ada lompat tali, ada main bekel, kan gitu. Tapi semakin seiringnya waktu, gitu kan, berkembangnya pikiran, mulai namanya tadi didewasakan oleh tentang dunia tadi. Laki-laki harus ada tanggung jawab, harus punya pekerjaan. Bahkan yang paling parah, ya kan, yang paling parah itu kalau sebagai laki-laki nggak punya uang, nggak punya dunia, kamu bukan apa-apa. Serius, itulah kejamnya seperti itu. Makanya ya seperti itulah terjadinya kita itu terbelenggu itu tadi, gitu. Laki-laki diharuskan, ya memang harus kewajibannya seperti itu sih sebenarnya. Tapi itulah yang membuat orang tadi terbelenggu daripada untuk dekat dengan Tuhannya, untuk lebih mesra lagi dengan Tuhannya. Seperti tadi, ketika dia jatuh karena dunia, dia akan jauh daripada Allah. Seperti itu. Jauh daripada Allah, mulai menyalah-nyalahkan Allah, gitu kan ya. Padahal kita itu aslinya bukan tempat kita di dunia ini. Seperti itu. Bukan tempat kita aslinya di dunia ini. Pada dasarnya kita akan kembali kepada Allah. Lambat waktu janji Allah kematian itu pasti nyata, pasti akan menjemput kita. Orang kaya, atau kan ada lagunya, orang kaya mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya mati. Tapi yang maha hidup itu hayyun maha hidup, la yamut, dia tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak sholat, kita mau terlena atau terhijab daripada dunia ini tadi, Allah nggak rugi sedikit pun. Allah itu nggak rugi sedikit pun.
Kalau kita buka Quran surah Al-Baqarah tuh, pertama ayat 7 aja tuh, gitu ya. Terus kita loncat lagi 11, 12, 13. Yang artinya itu luar biasa banget. Memotivasi diri kita, gitu. Memotivasi diri kita, menegur. Al-Quran itu kalau dibilang itu ya, banyak rahmat-rahmat di dalamnya, banyak nasihat-nasihat di dalamnya untuk kita. Banyak yang namanya tadi untuk menyembuhkan diri kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ngaji kayak ngaji Al-Quran atau ngaji kitab-kitab lain juga, kitab-kitab fikih yang Masya Allah luar biasa banget, tapi jangan pernah kita tinggalin yang mana kita itu pandai ngambil hikmah di muka bumi ini. Kalau kita nggak pandai ngambil hikmah, mempelajari apa kesalahan kita di muka bumi ini, kesalahan itu akan terulang kembali atas diri kita sendiri, kita pribadi, gitu. Kenapa kayak panutan saya juga luar biasa, yaitu Sayyidina Umar, gitu kan ya, Umar bin Khattab. Ketika mungkin perkataan-perkataannya dia anggap menyakiti menyakiti seseorang, langsung dia minta maaf. Karena takutnya kata-katanya ada yang nyakitin orang. Takut kata-kata yang nyakitin orang. Seperti itu. Jadi kalau namanya tadi, kalau ketika kita pandai ngambil hikmah, wah, saya ini kalau disakitin orang, begitu juga saya. Pasti sakit juga gitu. Makanya di muka bumi ini, jadilah kamu itu orang yang bermusyahadah. Orang yang mutmainnah hatinya yang selalu bahagia, hatinya yang selalu membawa keceriaan, hatinya selalu mengajak amal kebaikan. Seperti itu. Jadi bukan kebaikan aja, tapi kadang-kadang bikin lucu orang, bikin bahagia orang, itu juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bikin senang orang, tadinya dia sedih, kita bikin senang, happy dia. Nah di situ Allah ikut senang sama kita. Karena apa? Kita menghilangkan. Bisa jadi kalau dia tadi banyak terpuruk di muka bumi, gitu kan ya, nggak ada bahagianya, gitu kan ya, jauh lah daripada Allah. Tapi karena senyum kita tadi, mulai dia itu tidak ada yang namanya tadi putus asa. Wah, ada nih orang support saya, ada nih orang bikin saya bahagia, ada ini orang peduli sama saya. Jadi pandai kita ngambil hikmah di muka bumi ini. Ketemu sama orang, jangan kita hina. Ketemu sama orang, jangan merasa paling mulia. Ketemu sama orang, jangan pernah kita merasa, wah ini orang gini. Jangan pernah seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah tadi seperti itu. Jangan kita terbelenggu. Boleh kita mengejar dunia, pengen dapat dunia, boleh. Tapi jangan sampai kamu dikuasai oleh pikiranmu sendiri. Jangan sampai kamu dikuasai oleh pikiranmu sendiri sehingga kamu lupa dengan Allah. Sehingga kamu tidak menganggap Tuhan itu ada. Terjadinya orang tidak mau menganggap Tuhan itu ada. Tadinya dia yakin, aku lihat. Tapi ketika dunia itu mematahkan dia, nah disitulah dia beranggapan Tuhan itu tidak ada. Makanya bahaya pikiran ini, bahaya nafsu itu, bahaya nafsu itu. Jadi jangan tinggal-tinggal teman-teman, baca Al-Quran. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Sungguhnya Al-Quran itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Di situ ada isinya rahmat semuanya. Untuk mengarahin kita gimana. Ya pada dasarnya untuk kita menaikkan terus dekat dengan Allah, banyak-banyak istighfar teman-teman. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak minta ampun. Saya kadang-kadang sedih aja dengan diri sendiri. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Saya takut ya dalam keadaan mati. Gak bisa menjemput namanya rahmat Allah. Ya, walaupun saya itu dibilang, wah saya semangat dakwahnya, wah semangat saya ngajar ngaji anak kecil, wah bersedekah seperti ini. Saya tidak beranggapan, wah itu yang luar biasa, enggak. Saya nggak yakin bahwasanya pahala saya sedikit itu bisa beli surga. Makanya saya bilang, ya Allah rahmatin saya, ya Allah ridhoi saya, ampunin saya.
Kadang-kadang apa? Nangis, pengen supaya iman dan takwa naik lagi. Gitu. Seperti itulah teman-teman. Di muka bumi ini seperti itu. Hal kecil tentang dunia itu, baik dari manusia, terlebih manusia. Jangan cepat-cepat kita cerna di hati kita. Ketika kamu cerna di hati kamu, antara dua, dunia menyakiti kamu, kamu dekat dengan Allah, atau dunia tadi membuat kamu jauh daripada Allah. Wa in tuti aksara man fil ardi. Kalau ikut kebanyakan orang di muka bumi ini, dengerin perkataan orang di muka bumi ini, kegiatan-kegiatan orang di muka bumi ini, yang viral-viral segala macam, yang sesat segala macam, yubiluka an sabilillah, kamu akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya celaka kita tadi, itu tadi. Kita lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah, gak pernah kita minta ampun, gak pernah kita berzikir, gak pernah kita bersolawat. Itu termasuk kesombongan terbesar menurut saya pribadi. Gak mau berzikir, gak mau bersolawat. Itu tadi teman-teman ya. Jangan kita itu membahagiakan jasmani aja. Pengen dapat uang banyak, diagungkan orang aja, harta berlimpah, pengen beli ini, pengen beli itu bisa. Jangan kita bahagiakan atau kita sempurnakan jasmani kita aja, tapi sempurnakan pula rohani kita. Untuk kita bekal, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pokoknya semangat, jangan pernah kita itu apa ya? Pokoknya ya pandai-pandai kita itu ngambil hikmah aja lah. Pandai ngambil hikmah, pandai muhasabah diri, pandai kita minta ampun sama Allah. Nah, seperti itulah dunia. Semakin kamu nyelemin dunia, semakin kamu kacau. Semakin kamu ibarat nyelam, semakin kamu tenggelam di lautan, semakin kamu tahu dasarnya. Semakin kamu pengen lihat dasarnya, kamu lihat ikan, kamu lihat ada terumbu karang, keindahan-keindahan yang bahkan ada mutiara sekalipun di dalamnya, kamu ingin dapatin itu. Semakin kamu menyelami dunia ini, ibarat lautan. Ketika kamu selami, ada yang lebih indah, ada yang lebih indah, ada yang lebih indah. Seperti itu. Ada yang lebih indah lah terus. Kalau masalah pasangan, terbilang sekarang itu mencari spek Nabi Muhammad, ganteng seperti Nabi Yusuf. Benar saya ini. Kayaknya seperti Nabi Sulaiman. Ustadz itu idaman sekali. Benar. Pasti benar. Kan gitu. Nah itulah. Bahkan ada juga masalah ilmu nih. Masalah orang yang udah paham ilmu duluan. Ada yang lebih banyak. Lebih belajar tolabul ilmi duluan. Kan gitu. Mungkin si perempuan tadi lebih mengutamakan, wah harus seperti ini. Nah laki-laki juga, wah saya harus lebih memperjuangkan bagaimana supaya mendapatkan sipulan supaya seperti ini. Kan gitu. Supaya mendapatkan sipulan, supaya saya ini cocok jadi imam yang baik. Dia mulai itu, tolabul ilmi. Tapi nyatanya ketika dia mendapatkan itu, ilmu tadi, rubah lagi daripada keinginan itu tadi. Saya enggak. Semakin kamu memahami dunia, semakin kamu sadar. Pokoknya semakin kamu ngambil hikmah, semakin kamu itu sadar bahwasanya apalah yang patut kita sombongkan di muka bumi. Apalah yang patut kita ambil di muka bumi ini. Apalah yang kita patut agung-agungkan di muka bumi ini. Kecuali keimanan dan ketakwaan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah semuanya. Mudah-mudahan kita selalu orang-orang yang beriman. Saya doakan bagi orang yang ngejar pengen dapat dunia, saya doakan mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan dapat iman dan takwa juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mendoakan diri saya juga, mudah-mudahan saya jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berzuhud di muka bumi ini. Mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang diampuni juga. Dan teman-teman juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, orang tua kita, sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat yang sudah wafat dan yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah berkahi kita terus. Semangat, terus tolabul ilmi,
terus kita tingkatkan iman takwa kita, upgrade kita lebih baik lagi. Merdeka teman-teman, merdeka. Kalau kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang tidak berkenan diucapkan, mohon dimaafkan. Saya tempat salahnya, saya tempat dosanya, tempatnya yang mana harus dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan nanti kita beradu nanti di kasir. Ustaz itu kata-katanya kasar. Ya Allah, saya nggak terima. Mati saya teman-teman, nggak selesai saya dari sana. Saya tagih terus. Udah, pokoknya kita saling memaafkan, saling kita bersahabat, saling kita menjalin silaturahmi. Kata Rasulullah seperti ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak sempurna keislaman kita kalau kita nggak mampu mencintai, nggak mampu menghargai orang, kita nggak mampu menjalin silaturahmi antar sesama kita manusia. Jadilah manusia yang diridhai oleh Allah. Jadilah hamba Nabi Muhammad yang terbaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhiran kepada Ustaz atas penyampaian ilmunya yang insya Allah bermanfaat dan menjadi amal. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apa Ustaz, untuk malam ini pertanyaannya dibatasi berapa orang? Saya batasi 2 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau sekiranya saya tahu, saya jawab ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa, mungkin PR untuk saya untuk lebih tolabul ilmi lagi. Insyaallah. Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa langsungkan mengaktifkan mic-nya dengan adab, awali salam, sampaikan pertanyaan singkat dan jelas, atau menuliskannya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akan bertanya. Ustaz, kan takdir bisa diubah dengan doa. Lalu bagaimana cara memahami keadilan Allah dalam kaitannya dengan takdir? Sekarang jazakallahu khairan. Nah, dalam kaitan takdir, kita yang nggak bisa yang ngerubah tadi, tapi Allah yang bisa ngerubah takdir itu tadi. Kalau kita baca di Al-Quran itu, tidaklah Allah mengubah keadaan suatu kaum kecuali suatu kaum tadi mau merubahnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau masalah contoh takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, tapan Allah Subhanahu wa taala. Saya contoh pribadi ya. Saya pribadi ini teman-teman. Dari 2022 sampai 2025 ini, udah mau 2026 juga. Ini latihan fisik terus setiap tahun. Bayangin, 2022, 2023, 2024, 2025. Udah mau 2026, udah mau 5 tahun. Saya latihan fisik terus. Mungkin saya kayak gini ini kelihatannya, wah, Ustadz ini lucu. Ustadz ini nggak ngelawan orangnya. Nggak teman-teman. Saya 5 tahunan latihan fisik terus. Yang push up, yang sit up, yang pull up, ya renang 50 meter, lari sampai 20 kilo, 10 kilo, latihan silat juga, latihan boxing segala macam. Nah, ketika saya pengen ngelamar pekerjaan yang saya inginkan, jadi tentara, fisik udah saya latih. Terus sempat kemarin tuh saya bimbel juga 2 bulan lagi 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu 12 hari kalau nggak salah kemarin itu. Bimbelnya berapa ya? 5 juta sekali bimbel doang, 2 minggu itu. Bimbel sama Kopassus kemarin itu bimbel besi, yang gambar, yang tes warteg, yang hitung jenderal, terus metodologi segala macam, kayak fisik segala macam dilatih juga. Nah, saya udah berusaha pengen dapetin apa yang saya inginin. Sampai kemarin itu dibenturkan
di Pantuhir daerah, saya itu tidak dinyatakan lulus. Tidak dinyatakan lulus. Yaitu diminta uang 350. Saya nggak punya uang. Saat itu saya nggak bisa maksain orang tua saya juga. Saya juga nggak maksain, saya nggak mau kayak seperti itu. Ya saya maunya yang murni-murni aja. Saya nggak mau ngikutin ke cara orang. Gitu. Tapi qadarullah, mungkin belum rezekinya. Saya tidak nyalahin institusi tadi. Tapi qadarullah, ketetapan Allah. Sedih nggak ya sedih. Capek nggak ya capek. Lelah nggak lelah. Tapi itulah teman-teman. Saya masih berdiri di sini. Mau berdakwah. Mau saya bilang, yuk kita yakin sama Allah. Terkadang rezeki itu teman-teman, nggak semestinya apa yang kita inginin. Terkadang Allah memberikan itu terhadap kita rezeki yang tak terduga-duga. Rezeki yang memang kita nggak inginin, tapi didapatin. Tapi itu luar biasa. Nikmat tadi, percaya nggak? Percayalah, serius. Saya kemarin itu, pulang-pulang ke sini. Ya sedih, kacau, semuanya pemikiran. Dari 10.000 orang tes, 15.000 orang tes itu, bayangin 15.000 orang. Tinggal sisa berapa orang lagi? 700 orang lagi. Itu termasuk saya. 700 orang. Sedangkan diambil itu sekitar 500 orang lagi. Bayangin tuh gimana rasanya di posisi saya. Di depan mata rezeki kita. Dipintain 350 untuk lanjut. Biar nama kita nggak digeser. Gak punya uang. Bayangin. Mungkin kalian juga di posisi itu juga ya pasti sedih luar biasa, bukan main. Mau ngomong sama orang tua nggak punya uang. 350 teman-teman. 350 juta bagi saya orang yang nggak punya gini. Kalau dibilang wah 20 juta ya masih bisa kita sanggupin. Kalau 350 sampai 500 juta itu nggak ada duit saya. Gak ada uang. Bukannya nggak mau jadi aparat tadi, tapi memang nggak ada uang. Usaha udah, dicobain udah, bahkan saya bimbel segala macam. Nah seperti itu, nggak dapet belum rezekinya, qadarullah. Nah pulang-pulang ke rumah, habis itu tiba-tiba banyak anak-anak kecil ngaji. Kak saya mau ngaji sama kakak katanya. Wah saya ini nggak bisa apa-apa kata saya. Saya bilang gitu. Ya udah kak saya ngaji sama kakak. Alhamdulillah teman-teman, daripada anak-anak yang ngaji tempat saya ini udah berapa orang itu Al-Quran semuanya. Walaupun ya nggak saya hebat-hebat benar karena baru masuk teman-teman, baru banget masuk Al-Quran. Itu luar biasa banget anak-anaknya. Bayangin teman-teman ya, saya umur 8 tahun itu belum bisa baca Al-Quran. Serius. Belum bisa, udah bisa. Masih ikro tapi serius. Tapi teman-teman, hebatnya luar biasa. Anak-anak yang saya ajarin itu umur mereka 8 tahun tapi udah paham gitu, kayak panjang pendek, yang 5 harokat, huruf mat gimana, tasdid gimana. Luar biasa banget. Senang banget saya. Senang banget. Apalagi kadang-kadang keingat, ya Allah, seandainya mereka ini masuk surga, ya Allah, mungkin inilah gitu ya. Siapa tahu mereka ingat saya, kan gitu. Ingat saya ngajakin saya ke surga, kan gitu. Kan kita nggak tahu. Walaupun saya berdiri di sini, saya belum tentu masuk surga. Ya harus yakin aja, yakin. Bismillah aja, semoga mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Tapi kita nggak tahu cara kita masuk surga itu gimana. Atau mungkin kebaikan kita, atau kita pernah nolong semut, atau lagi semut tuh kebanjiran terus kita angkat. Kita nggak tahu, bisa jadi dari situ suatu kebaikan kita nggak tahu. Ya seperti itu. Nah, itu tuh termasuk nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada saya. Allah kasih amanah. Saya kuliah teman-teman. Ya dibilang masih semester 3 sih. Masih semester 3 ngambil jurusan hukum keluarga Islam. Yang di situ yang belajarnya ya cuman hukum negara sama hukum agama gitu. Ya senang luar biasa banget. Ya walaupun bukan yang itu yang saya inginin, tapi ya tetap Allah berikan yang itu. Berarti bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap saya. Gitu. Saya dakwah gini ya termasuk saya bilang nikmat rezeki. Gitu. Sampai kakak saya perempuan ini, saya kan ngajar ngaji. Anak kecil itu masih bilang, "Kak, bayaran di sini berapa?" Sampai orang tuanya nanya sama saya, "Kak, ini hit katanya, ngaji tempat kamu berapa bayarannya?" Waduh kata saya.
kamu bikin buku ini katanya, buku yang tiap bulan itu katanya bayaran tiap bulan gitu, bikin buku katanya. Enggak kak, enggak om, kata saya ngajar-ngajinya ikhlas, bantuin orang kayak ngajarin segala macam, pikir-pikir wudhu segala macam, sholat segala macam, kata saya. Untuk anak-anak perempuan dan laki-laki ini nggak apa-apa, ikhlas, kata saya. Tapi tetap aja masih ada yang nganter-nganter uang segala macam. Pokoknya itu menurut saya nikmat terbesar Allah beriin sama saya. Allah kasih amanah kepada saya. Bahkan saya dapat guru-guru yang luar biasa, yang ngajarin ilmu tasawuf, yang ngajarin ilmu fikih segala macam. Itu ya bukan dari sini-sini aja teman-teman, bukan orang Waikanan, bukan orang Lampung, mayoritas orang Palembang ada, orang Sumatera, ada orang dari tahu nggak, kayak merantau dari Jakarta, dari daerah Jawa, Tasikmalaya ke Waikanan, yaitu Ustadz Yusuf yang saya bilang tadi, yang khutbah. Keren banget. Pokoknya lama banget dia itu, dari SMP kalau nggak salah dia itu mondok, atau dari SD katanya. Kurang paham juga, seingat saya itu dari SMP kayaknya. Dari SMP sampai SMA, terus ini apa itu, ngabdi di pondok. Saya lupa pondok apa di Tasik itu, lupa. Dan juga apa ya, hebatnya luar biasa banget. Ya seperti itulah. Pokoknya itu nikmat terbesar untuk saya pribadi. Nikmat juga ya banyak sih. Gak usah kita ceritain nikmat apa yang telah diberikan Allah terhadap kita. Tapi apa yang patut kita syukuri, itulah nikmat. Ya banyak sih nikmat yang lainnya. Ya tetap harus bersyukur. Itu aja. Nah kalian juga seperti ini. Bersyukur semuanya yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu aja. Terkadang apa yang kita inginin belum tentu baik untuk kita. Dan apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Itu ada dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah, saya kasih tahu, karena saya kasih contohnya. Nah, saya analogikan ke dalam diri saya sendiri. Saya pengen jadi tentara. Ya, teman-teman. Kalau codet itu udah banyak tuh tangan saya tuh. Tangan itu udah matang teman-teman. Kan gitu. Analogikan dalam diri saya gitu. Analogikan kayak saya pengen jadi tentara tadi. Mungkin Allah nggak beriin. Saya ngambil hikmah di situ. Bisa jadi nih, saya bisa kecelakaan di saat itu, atau tiba-tiba saya dibunuh, saya nggak tahu, dioper orang ke KKB di Papua, tiba-tiba saya dibantai, kan nggak tahu, kan gitu. Makanya selalulah berbaik sangka atas segala tetapan Allah terhadap kita. Benar, kalau kita doa Allah akan kabulkan, benar, insya Allah. Gitu. Mudah-mudahan Allah rahmati terus, Allah ridai, insya Allah. Tapi tahu dulu teman-teman, saya kasih apa ya namanya tadi ya, logikanya untuk kalian. Anak kecil yang masih bayi nggak mungkin langsung dikasih pisau, nggak mungkin langsung dikasih senjata, nggak mungkin langsung dikasih golok, ya kan? Nggak pak, karena otaknya itu apa? Nggak paham yang mana baik, yang mana benar. Nah, Allah memberikan terhadap kita itu yang sesuai untuk kita, bukan apa yang kita inginkan. Yang memang rezeki kamu. Rezeki itu nggak akan tertukar. Rezekimu, rezeki orang lain. Jangan pernah kita bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Gitu. Mungkin rezeki kita bukan di dunia, rezeki kita di akhirat. Mungkin kita dapat rezeki dunia, mungkin rezeki dunia tadi untuk kita jembatan untuk kita ke surga. Gitu. Ya, pokoknya pandai ngambil hikmah aja lah, insyaallah. Mungkin bisa dipahami daripada penyampaian saya. Udah paham ya? Insya Allah bisa dipahami ya Kak Ahwat Rifat. Izin membacakan pertanyaan yang kedua, Ustaz. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa kecewa kepada diri sendiri jika terkadang hasil tidak sesuai dengan keinginan, bahkan sering mengalami kegagalan? Masya Allah. Rasa kecewa ya, untuk mengatasi rasa kecewa kita. Apa ya? Bersyukur aja. Menurut saya bersyukur aja sih, menurut saya. Gini,
dekatilah Tuhanmu. Ketika engkau dekat dengan Tuhanmu, bahkan ibarat kamu besarkan Allah dalam hatimu, kamu besarkan Allah dalam pikiranmu, maka dunia ini akan kecil di pelupuk matamu. Kecil adalah. Saya nggak, untuk apa saya sedih? Untuk apa saya mau kecewa? Itu aja. Nikmat terbesar itu, teman-teman. Nikmat yang nikmatmu atau nikmat tadi iman dan takwa. Nikmat terbesar. Banyak orang itu tadinya beriman lalu dia bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, dia disadarkan bahwasanya nikmatnya iman dan takwa itu luar biasa daripada nikmatnya maksiat. Merindukan daripada ruhaninya, rindu kepada iman dan takwa. Itu cara yang pertama supaya kita tadi namanya tadi nggak mudah kecewa. Itu aja. Yang kedua, jangan pernah berharap kepada dunia, jangan pernah berharap kepada manusia. Kamu akan dikecewakan. Kamu akan dikecewakan. Kalau kata Sayyidina Ali itu, jangan pernah berharap kepada manusia. Kalau kata Sayyidina Umar itu, Umar bin Khattab itu, jangan pernah berharap kepada manusia. Ketika engkau berharap kepada manusia, kamu akan hancur sehancurannya daripada harapanmu tadi. Kata Allah, wa illa rabbika farghab. Berharaplah kepadaku. Udah jelas kan? Berharap kepadaku, bukan berharap kepada yang lain. Tapi Ustadz, saya ini udah berharap dengan Allah, tapi dipatahkan oleh dunia. Ketika kamu dipatahkan oleh dunia, sadarkan terus bahwasanya, wah, ini nih bukan milik saya. Mungkin rezeki lain. Sadar terus. Rezekimu, rezeki orang lain, rezeki orang lain. Nggak mungkin tertukar. Kalau sudah tertakar, rezeki kita itu saat itu kecelakaan. Saat itu rezeki kita dapat mobil. Ustadz, dapat mobilnya gimana dulu, Ustadz? Ketimpa apa ketumbur? Atau kita beli di dealer? Nah, dapat di dealer itu yang mantap, teman-teman, yang mantap. Kalau kita ketumbur, nah itu yang bahaya, teman-teman. Itu namanya bala. Nah, seperti itu. Intinya, jangan berharap kepada manusia, kurangi kita berharap kepada dunia. Berharap kepada dunia tadi, artian gini, jangan di pikiran kita dunia semua, hati kita dunia semua, jangan. Boleh pengen dapat dunia, tapi cuman di pelupuk mata kita aja. Selebihnya hati dan pikiran kita, ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita banyak mendekatkan diri dengan bizikrillah. Ala bizikrillah tatsma'innul qulub. Supaya hati kita tenang, tentram, adem, ayem, tidak ada keburukan, tidak ada kesedihan. Dekat dengan Tuhanmu. Ar-Ra'd ayat 28. Banyak-banyak dekat dengan Tuhan. Banyak-banyak menyebut Tuhanmu, banyak minta ampun, banyak bertaubat, banyak-banyak bersolawat, berzikir. Seperti itu. Intinya, orang-orang yang berharap, banyak-banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap kepada dunia. Walaupun contoh, udah semuanya Ustaz. Ada nggak satu lagi caranya? Caranya apa? Tadi udah mulai mendekatkan diri kepada Allah, zikir, sholawat, tentram, hatinya tenang. Tapi masih aja Ustaz sedih. Kita ini teman-teman dikaruniai sedih pikiran. Ketika pikiran itu datang, makanya saya bilang pikiran itu akan ada kalanya pikiran yang baik, ada kala pikiran yang buruk. Datangnya baik, alhamdulillah. Datang buruknya, na'udzubillah. Nah itu Ustaz, kalau saya sebagai perempuan ini Ustaz, kadang-kadang kesurupan Ustaz, pikirannya kemana-mana, pengen makan seblak. Nah kan gitu teman-teman. Ustaz, kalau saya ada duit 10.000 nganggur di jalan atau di meja, saya gasak teman Ustaz. Itu saya gasak, saya belikan seblak itu. Nah, saya gasak itu, saya belikan mie ayam. Nah kan gitu teman, beda-beda tergantung situasinya. Contoh, ada uang 5.000 atau 5.000, kurang ini kalau dibelikan. Tiba-tiba borong basreng. Tahu basreng teman-teman? Mabuk basreng. Kepedasan. Terima kasih kepada Ustadz dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang diberikan.
Yang terakhir yakni pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Jainullah. Kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua yang ada dalam kajian di komunitas hijrah ini senantiasa masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mengikuti acara demi acara dari awal sampai akhir. Dan juga syukron katsiran wa syukron jazila kepada Al-Mukarram Ustaz Wahid yang sudah mengisi mahkamah atau kajian yang dari awal sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, terutama kepada diri saya sendiri. Semoga kita semua, khususnya kepada saya sendiri, semoga menjadi orang yang kedepannya lebih baik, menjadi insan yang lebih kamil, namun tidak bisa melebihi kekamilannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada moderator Adinda Dina Karmila, terima kasih atas waktunya, karena di acara terakhir masih diberi waktu untuk mengisi acara doa. Dan juga sebenarnya saya tidak terlalu pantas untuk mengisi acara doa ini karena Al-Fakir masih penuh dengan kesalahan dan kekhilafan. Namun karena ini sudah tugas dari moderator yakni Adinda Dina Karmila, maka mau tidak mau kami harus melaksanakan tugas ini. Mari kita tutup acara kajian pada malam hari ini yang diadakan oleh KHSS. Semoga dari awal sampai akhir kajiannya menjadi kajian yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila madin. Allahumma ij'alhu wa sallim taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma kunna min qawli la ilaha illallah subhanahu wa bihamdihi sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nudihi ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina wardina warda'na wa taqabbal minna wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal 'afwa inna li sabr rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah. Allahumma taqabbal minna hajatana wa du'ana, Allahumma taqabbal minna hajatana wa du'ana. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga kita semua yang ada di majelis ini diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, diberi kesehatan zahiran wa batinan, dijauhkan dari segala balak-balaknya Allah, dan semoga kita semua yang ada di majelis KHSS ini diberikan rezeki yang halal dan barokah, terutama kedua orang tua kita. Semoga selalu diberi kesehatan, diberikan husnul khotimah, dan semoga kita semua dijadikan orang yang husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, ya Allah. Dan semoga kita semua yang ada di majelis ini dan beserta keluarga kita, kedua orang tua kita dijadikan orang yang ahli surga, yang ahli sholawat, yang ahli akhirat, yang ahli surga, yang penuh dengan ibadah-ibadah kepadamu, ya Allah. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini
dan kedua orang tua kita semoga selalu diberi kesehatan zahiran wa batinan, dan semoga selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah, rezeki zahir wa batinan, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, dan bahkan kita semua dijadikan orang yang ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad yang berkumpul dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rasulullah, semoga kita semua, terutama keluarga kita dan juga kedua orang tua kita, dijadikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya dengan sholawat kepada Nabi-Mu kami bisa mendapatkan syafaat ya Allah, dan jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang soleh dan solehah, ahli ibadah, dan semoga semua anggota KHSS terutama yang hadir pada malam hari ini, yang mengikuti kajian pada malam hari ini, dijadikan orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ya Allah, semoga komunitas KHSS ini, organisasi ini dijadikan organisasi yang membawa kita ke jalan yang benar, membawa kita kepada jalan yang lebih lurus, yakni ad-dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan adanya kajian-kajian seperti ini, terutama KHSS ini, selalu diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijadikan anggota-anggota dari semua anggota-anggota umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan semoga KHSS kedepannya semakin jaya dan semakin diberkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin, ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin, ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin. Ya Allah, jadikanlah KHSS ini menjadi majelis yang penuh barokah, yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih benar. Yassir lana wa la tu'assir alaina wardina warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga kita semua bisa menjadi penerus para pejuang-pejuang pahlawan di Indonesia, dan semoga 17 Agustus yang ke tahun 80 ini menjadi 17 Agustus yang penuh dengan makna, yang penuh dengan barokah. Jauhkanlah Indonesia dari balak-balak-Mu ya Allah. Jauhkanlah Indonesia dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit-penyakit iri dan dengki ya Allah. Dan semoga kedepannya Indonesia menjadi negara baldatan thayyibatan yang penuh dengan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasalafuna salih bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhiran minni kepada seluruh anggota member, terutama juga founder dan juga pemateri Al Mukarram Ustadz Wahid, juga Adinda Dina Karmila selaku koordinator, selaku moderator pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, baik dari tutur kata, tutur bahasa yang kurang berkenan, saya kurang lebihnya mohon maaf, karena hanya ini kemampuan saya selaku al-faqir, al-insanu la insanul kamil. Semoga kedepannya kita semua bisa dikumpulkan di majelis ini dan masih diberikan panjang umur, kesehatan zahiran wa batinan, bisa melanjutkan perjuangannya para guru-guru kita dan perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran dari Al-Fakir mohon pamit, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukuran jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kajian kita.